Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya melihat tangan-tangan yang bersukacita pada hari ini, amin. Saya percaya sukacita yang sama juga ada bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara live streaming. Haleluya. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita. Untuk itu kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke hadirat Tuhan untuk meninggikan namanya. Haleluya. Kamu yang ada di gereja maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing, Bapak. Biarlah Tuhan Engkau membuka hati dan pikiran kami, Tuhan, supaya hati Tuhan, kami mau menyembah Engkau, Tuhan. Terlebih nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ampunilah segala dosa kami, Tuhan. Sucikan kami, Tuhan, agar supaya kami layak untuk beribadah kepadamu, Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan pada bukanlah minggu biasa, tapi minggu yang penuh dengan sukacita Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, supaya apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu semua berasal daripada Tuhan dan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Habis ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami, dan kami akan mengucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari dengan segenap hatimu katakan, Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga.
Segala kemuliaan, segala hormat, pujian hanya bagi-Mu saja Bapa. Pada hari ini kami sama-sama memuji, mau meninggikan nama Tuhan karena kami percaya bahwa Tuhan begitu setia dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita, amin. Boleh kasih senyuman dulu ke kiri dan kanannya. Katakan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Haleluya. Yang percaya bahwa kerajaan Allah ada di sini boleh katakan amin. Mari sama-sama kita angkat pujian. Sorak-sorai bagi Raja kita yang mulia. Yang masih semangat memuji Tuhan boleh sorakan haleluya. Mari sama-sama katakan Raja mulia.
Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita mau mengundang adik-adik Awesome Kids yang ada di bawah boleh naik ke atas dan maju ke depan untuk didoakan oleh hambanya. Untuk melepaskan doa berkat bagi anak-anak yang ada di hadapan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk semua hal baik yang Tuhan sudah sediakan dan Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan pada hari ini, dan pagi hari ini juga kami membawa anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak kami ini. Tuhan berikan kesehatan, sukacita, keceriaan, serta budi pekerti yang baik, sehingga mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua. Dan kami juga berdoa secara khusus pada hari ini. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mengalami sakit. Tuhan jamah, Tuhan urapi, sehingga kesembuhan boleh terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan. Dan kami berdoa ya Bapa untuk para orang tua daripada anak-anak ini. Tuhan berkati apapun yang menjadi usaha pekerjaan bisnis mereka, Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Dan kami juga berdoa untuk kakak-kakak trainer yang akan mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kami ini dengan bahasa yang sangat sederhana dan hikmat daripada Tuhan. Mereka boleh mengerti akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Namun sebelumnya kita sama-sama mau meninggikan nama Tuhan terlebih dahulu. Kita percaya bahwa Tuhanlah segalanya dalam kehidupan kita. Dalam setiap hidup kami ya Tuhan, hanya Engkau-Lah yang kami pandang, hanya Engkau-Lah satu-satunya yang kami andalkan. Pada hari ini kami mau datang untuk meninggikan nama-Mu.
angkat tangan kita yang tinggi bagi Tuhan kita. Kita semua untuk bangkit berdiri. Sekedar pujian atau penyembahan kami, ini bukan sekedar lagu yang kami naikkan, tetapi ini ungkapan hati kami. Sungguh kami mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya, karena Tuhan begitu baik. Bahkan Tuhan sudah menyatakan kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bahkan hari ini terbukti kasih Tuhan atas hidup kami. Kami sehat, kami kuat, kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah di bulan yang baru, di minggu pertama ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami bangga memiliki Tuhan seperti-Mu, Yesus. Terima kasih Bapa. Saat yang indah ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi setiap kami, sehingga pemberitaan firman Tuhan tidak berlalu dengan percuma, tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami terus semakin dibaharui, iman kami terus semakin kuat, semakin teguh, semakin tidak mudah tergoncangkan dengan keadaan dunia ini, karena kami percaya Yesus selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Kami siap mendengarkannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebelum duduk, mari kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala. Kembali kita mau mengucapkan pengakuan iman kita. Mari bersama dengan saya kita katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim profetik
yang sudah memimpin kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Diberkati buat teman-teman kita, adik-adik kita semua. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya, kita sudah masuk di bulan ke-10 di tahun 2022, tinggal ya 3 bulan lagi, 2 bulan kita memasuki tahun yang baru. Waduh, ini kalau di Manado ini dogi-dogi, babi-babi udah ketakutan. Sudah ada lagu Jingle Bell soalnya ya kan. Udah kalau udah aja. Udah jingle bell lah itu. Jadi aroma-aroma kue kering ya sudah ini kemana-mana gitu. Waduh, luar biasa ya. Sudah ber. Baik, puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya melanjutkan serial khotbah saya tentang warga kerajaan sorga, pengajaran dari Tuhan Yesus melalui kitab Injil. Dan hari ini kita mau bicara tentang kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga. Kenapa harus kerajaan? Ya, apa itu kerajaan? Jadi terminologi dari kerajaan, saudara, kerajaan itu artinya sistem pemerintahan ya, yang dipimpin tentunya oleh raja ya, kerajaan. Jadi kata dasarnya raja. Jadi sistem pemerintahan yang dipimpin oleh raja. Nah, seorang raja ini dia unsur utama dari kerajaan itu. Karena setiap perkataannya itu adalah titah ya. Perkataan seorang raja itu adalah undang-undang yang wajib. Coba efeknya dimatiin dulu ya. Cek. Yang wajib dilaksanakan oleh warganya ya. Itu seorang raja. Beda kalau kita di suatu negara demokrasi ya, yang paling tertinggi adalah hukum ya, undang-undang. Di negara demokrasi pemimpin dipilih oleh rakyat. Jadi kedaulatan seorang pemimpin ditentukan oleh rakyat ya, siapa yang banyak memilih dia yang jadi ya. Tapi pemimpin itu ada waktunya, dia akan berganti. Tetapi kalau seorang raja ya, dari lahir dia sudah punya kedaulatan. Amin. Karena dia raja. Jadi kedaulatannya bukan ditentukan oleh rakyatnya, tetapi dari seorang raja itu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kenapa harus kerajaan sorga? Ya. Karena kerajaan sorga ini bicara tentang keselamatan saudara dan saya. Ya. Karena Allah mau menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa. Karena setiap kita itu gak luput dari hukuman. Ya. Kalau kasarnya setiap kita itu pasti masuk neraka. Ya. Gak ada manusia di dunia ini yang terlalu suci, terlalu kudus sampai dia gak masuk neraka. Ya. Gak mendapat hukuman. Setiap kita seharusnya dapat hukuman, tetapi kita dibenarkan. Amin. Nah, itu sebabnya Tuhan mengajarkan tentang kerajaan. Karena manusia hanya dapat diselamatkan hanya jika Allah yang memimpinnya. Allah itu raja dari segala raja. Jadi kalau kita dipimpin oleh manusia, aduh, ya, manusia nggak bisa dipimpin oleh manusia untuk jadi baik. Harus Allah yang memimpin langsung. Tentunya Allah memimpin kita lewat Roh-Nya yang kudus. Ya, dia naik ke surga, dia janji memberikan Roh Kudus di hari Pentakosta untuk memimpin kita hidup dalam kebenaran. Karena Allah adalah Roh. Nah, orang suka bertanya, apa itu perbedaan dari kerajaan sorga dengan kerajaan Allah? Ya, kalau kita baca Injil ada kerajaan sorga, ada kerajaan Allah, sama. Ya, sama. Jadi kerajaan sorga kita hanya temukan di Injil Matius. Karena Matius itu menulis hanya untuk kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu gak sembarangan ngomong Allah, gak boleh. Ya, Yahweh aja ngomong Yahweh gak boleh, gak berani mereka. Ya, tidak boleh menyebutkan nama Yahweh sembarangan. Makanya tulisannya Yahweh mereka suka baca Adonai.
Karena mereka nggak mau, padahal tulisannya Yahweh. Karena mereka terlalu kudus itu nama. Jadi mereka nggak mau sebut sembarangan. Merasa nggak pantas untuk menyebut Yahweh itu. Ya. Sementara ada ajaran Allah diganti Yahweh. Enak banget ngomong Yahweh, Yahweh, Yahweh. Orang Yahudi asli aja, ya kan? Gak sembarangan mau sebut kata Yahweh itu. Jadi Matius, ya, kerajaan Allah dia rubah menjadi kerajaan sorga. Karena memang penginjilannya untuk orang-orang Yahudi. Kalau Markus itu untuk orang-orang Roma, ya, orang-orang yang keturunan Roma, dia menginjil. Sedangkan Lukas, kalau kita baca Injil Lukas pertama-tama kepada Theophilus, dia orang Yunani. Ya, di Kisah Para Rasul juga begitu, Theophilus. Jadi bukan orang Yahudi, makanya menggunakan kerajaan Allah. Jadi kerajaan sorga dan kerajaan Allah itu sama. Meskipun kadang-kadang saya heran juga ada pendeta yang khotbah di YouTube, dia bilang berbeda. Ya, saya nggak tahu dia belajar di mana. Jadi kerajaan sorga sama kerajaan Allah itu sama. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus lahir di dunia, sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di dunia itu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, the King of the Kings yang turun ke dunia. Jadi Allah yang inkarnasi, bukan reinkarnasi ya, kita nggak percaya inkarnasi. Allah yang berubah wujud menjadi manusia. Raja kerajaan sorga yang turun menjadi manusia. Jadi waktu Yesus lahir di dunia, sesungguhnya kerajaan sorga itu sudah ditegakkan. Karena raja turun bersama-sama dengan manusia. Hanya secara rohani, belum sepenuhnya. Ya. Nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, itulah kerajaan sorga atau kerajaan Allah yang sesungguhnya. Bahwa Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaannya di muka bumi ini. Memang ini eskatologi ya, banyak para sarjana teologi punya pandangan yang berbeda. Tetapi kita Gereja Bethel Indonesia, ya, kita GBI, Glow, percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali, kembali ke bumi dan benar-benar mendirikan kerajaan secara lahiriah, ya, bukan rohani saja. Tetapi secara rohani itu sudah ada. Buktinya apa? Buktinya mujizat-mujizat terjadi. Amin. Matius 12 ayat 28 di sini belum ada. Saya bacakan. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, ini kata Tuhan Yesus ya, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi waktu Yesus mengadakan banyak tanda-tanda heran, ajaib, mujizat, ya, sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah manusia. Ya, dia berjalan di atas air, dia tunjukkan bahwa dia yang penguasa langit dan bumi dan alam semesta. Ya, dia menyembuhkan yang sakit, mencelikan yang buta, yang lumpuh berjalan, yang kerasukan ya diusir setannya. Jadi kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga yang mana yang sudah dekat? Yang secara rohani atau yang secara lahiriah yang benar-benar? Tentunya yang dimaksudnya adalah kerajaan sorga yang dimana Yesus akan datang kedua kali. Amin. Mungkin kita bertanya, itu 2000 tahun yang lalu sudah dekat. Nah, sekarang ya sudah 2000 tahun yang lalu ini firman, sudah dekat, sudah dekat. Tapi kalau saudara baca Petrus berkata, 1000 hari bagi manusia, bagi Tuhan cuma 1 hari. Ya, jadi kita percaya saja sudah dekat menurut waktunya Tuhan, karena Tuhan yang berfirman. Mari kita buka ayat Alkitab. Matius pasal 10, saya ayat 5 sampai 7 dan 14. Saya loncat saja ya. Saya ambil intinya. Nah, ini bicara tentang Yesus mengutus ke-12 muridnya ya untuk memberitakan kerajaan sorga. Matius pasal 10 ayat 5 sampai 7, kemudian ayat 14. Saya bacakan buat kita semua. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.
Pergi kepada siapa, saudara? Domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Ayat 14 loncat. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Dengan lain kata, udah nggak usah dipaksa kalau mereka menolak, ya. Kalau mereka nggak mau, udah nggak usah dipaksa, ya, tinggalkan, kebaskan debu. Nah, jadi saudara kasih dalam Tuhan, sebelum berita kerajaan Allah diberitakan kepada bangsa-bangsa, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya mengabarkan kerajaan hanya kepada umat Israel yang tersesat. Jadi kabarkan dulu kerajaan surga ke orang Israel, tapi orang Israel yang tersesat. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, orang Israel itu sudah mengenal Allah Yahweh. Dan mereka mengakui bahwa Allah mereka itu adalah Raja. Ya. Kalau di dalam Mazmur 103 ayat 19, tidak ada di sini, saya bacakan. Pemazmur menuliskan, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Jadi orang Israel umumnya tahu bahwa Yahweh itu, Allah yang mereka sembah itu adalah Raja buat mereka. Nah, namun tidak semua orang Israel mengerti tentang itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, beritakan ini kepada mereka yang tersesat. Nah, jadi saudara kasih dalam Tuhan, kerajaan sorga untuk umat yang tersesat. Murid-murid menyampaikan kerajaan sorga bagi mereka dulu. Ya. Kenapa mereka tersesat? Karena gagal paham. Ya. Karena nggak mengerti hukum, nggak mengerti kitab suci, nggak mengerti hukum Taurat. Mereka gagal paham. Akhirnya mereka tersesat. Ya. Salah paham. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, teks ini juga bukan buat murid-murid, 12 murid Tuhan Yesus, tetapi untuk saudara dan saya. Amin. Karena ingat, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada amanat agung apa? Pergi jadikan semua bangsa murid. Jadi murid Tuhan Yesus menghasilkan murid. Murid-murid yang sudah dimuridkan mencari murid lagi. Sampai kita ini semua murid Tuhan Yesus. Ya. Jadikan semua bangsa murid. Nah, kalau kita sadar kita murid, ini pun perintah buat kita. Ya. Untuk apa? Memberitakan kerajaan sorga yang sudah dekat. Ini perintah buat kita. Nah, saya mau sampaikan yang pertama, domba-domba yang hilang ini, domba-domba yang tersesat. Klik. Jadi ada perintah, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, kalau zaman sekarang banyak orang Kristen nih yang tersesat. Dan saya memperhatikan, mengamati, ya ini pandangan saya pribadi. Iblis ini memanfaatkan ayat ini. Ya, memanfaatkan ayat ini. Ayat pergi ke domba-domba yang hilang. Artinya domba-domba yang tadinya mereka mengerti kebenaran, akhirnya mereka mulai tersesat, mulai gagal paham, salah paham dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Nah, yang saya amati, ini iblis mau ngambil kesempatan ini. Itu sebabnya banyak sarjana-sarjana teologi kalau kita di YouTube saling menyerang. Betul? Pendeta ini serang pendeta itu. Karena menurut pendeta A ini, yang B ini udah tersesat nih. Saya diperintahkan Tuhan harus menyampaikan kepada dia supaya dia bertobat. Sementara pendeta bilang, oh yang A ini tersesat. Saya harus menyampaikan, saya harus keras sama dia supaya dia bertobat. Karena perintah Tuhan Yesus kepada domba-domba yang hilang. Saya counter kamu, bukan saya benci, karena saya mengasihimu. Wah, kata gue luar biasa. Pakai kata-kata mengasihi tapi nadanya tinggi banget. Ya. Waduh, itu rame tuh di YouTube. Soal Tritunggal lah, soal inilah, ya saling menyerang, saudara. Nah, iblis manfaatkan. Akhirnya orang-orang yang nggak percaya melihat ini, kok hamba-hamba Tuhan kok seperti ini ya? Kok katanya pendeta malah menjelekkan pendeta yang lain?
Ya. Apalagi kalau hamba Tuhan yang paling makanan empuk untuk dibuat hoax itu Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong ya. Aduh, ini ramai lagi ini kemarin. Ya. Bahkan diisukan dia memberkati Sambo lah dengan selingkuhannya. Tadi Bapak Gembala jam 6 saya ikut ibadah online ya. Dia bilang dia nggak pernah memberkati, masa pendeta memberkati orang selingkuh. Dan nggak ada juga orang Kristen yang selingkuh tiba-tiba datang ke gereja gitu. Tolong berkati dong, kami lagi selingkuh pendeta. Nggak ada orang Kristen seperti itu. Ya kan, orang biasanya selingkuh diam-diam. Kecuali dia pakai agama, dia diberkati dengan agama lain. Apa istilahnya, bukan diberkati lah ya. Tapi enggak, dia jadi Bapak Gembala sudah klarifikasi. Jadi itu hoax ya, yang berita yang tidak benar. Jadi saudara, iblis memanfaatkan ini. Itu sebabnya banyak hamba-hamba Tuhan seperti ayat 14 tadi. Ya, kenapa saya munculkan ayat 14 tadi? Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Jadi yang saya mau maksudkan begini saudara, kalau kita menyampaikan kebenaran, oke lah kita mau luruskan pandangan orang tentang firman Tuhan. Kalau dia nggak terima, ya udah tinggalin gitu. Nggak usah dipaksa, nggak usah debat, kusir dan segala macam. Nah akhirnya iblis manfaatkan ya, bahwa pergi kepada domba-domba yang hilang. Apalagi zaman sekarang, YouTube itu sudah menjadi mimbar terbuka bagi para penyesat, kalau menurut saya. Mungkin mereka nggak sadar kalau mereka tersesat. Ya, saya banyak mendengarkan YouTube yang bagi saya nggak alkitabiah. Ada orang yang mengkhotbah, di otak kita tuh ada otak kiri, otak kanan. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, dia masuk ke otak apa itu? Pokoknya kalau sebelah sini, kalau yang konektif kanan ya, saya lupa gitu. Jadi dia masuk kita terima firman tuh di otak kanan. Tapi kan orang ada yang otak kirinya lebih kuat, ya kan? Dia kalau matematika parah, tapi kalau main musik jagonya, minta ampun. Karena ini otak kanannya, saya nggak tahu lah terbalik-balik, otak kanan atau otak kiri yang sini lebih kuat. Kan nggak mungkin Tuhan kasih firman ke otak yang lemah gitu kan. Nah iya, jadi saya bilang gini, kadang-kadang bahasanya ilmiah sekali tapi gak sesuai firman. Masa firman hanya masuk di otak sebelah? Ya kan? Gitu. Kalau otak kognitifnya dia kuat, kalau hanya seninya yang kuat gimana? Jadi banyak pemberitaan firman Tuhan yang tidak alkitabiah. Bahkan saya mau cross check, saya punya khotbah saya dengan saya cek khotbah orang lain yang judulnya sama, Kerajaan Allah. Wah, ini pendeta aneh lagi. Baru pembukaan dia bilang Kerajaan Allah dan Kerajaan Surga sangat berbeda. Sudah, saya udah nggak lanjutin lah kan. Dari mana dia bilang, kok ilmunya dari mana gitu kan? Kok dia bisa bilang berbeda? Nah, jadi saudara kasih dalam Tuhan, banyak orang tidak memahami firman. Nah, hati-hati ya dengan para penyesat. Nah yang pertama, kita harus hati-hati terhadap penyesat. Yang pertama karena tidak percaya mujizat. Hati-hati dengan penyesatan. Banyak gereja-gereja sampai hari ini gak percaya kalau ada mujizat. Ada gereja-gereja tertentu mujizat itu hanya di zaman Tuhan Yesus ya. Tapi kita GBI Glow kita percaya mujizat masih ada. Amin. Karena Ibrani 13 ayat 8 katakan Yesus Kristus tetap sama dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus gak pernah berubah ya. Kalau 2000 tahun lalu dia bisa mengadakan mujizat, hari ini juga dia bisa mengadakan mujizat. Amin. Jadi Yesus tidak pernah berubah. Matius 17 ayat 17 sampai 18. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus tinggal bersama kamu, di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?
Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Tuhan Yesus sudah menyatakan mujizat berkali-kali. Tapi mereka masih belum nggak percaya. Mereka tidak percaya mujizat. Ya. Bahkan orang-orang Farisi bilang ini, kamu ini mengadakan mujizat ini dengan kuasa apa? Ya, dengan kuasa setan ya. Dengan kuasa bolis ya. Mereka nggak percaya sudah kasih dalam Tuhan. Tapi perlu dimengerti ya, dari kitab Maliaki sampai Matius itu 400 tahun Tuhan tidak berfirman. Tidak ada nabi 400 tahun. Nggak ada mujizat, nggak ada tanda-tanda heran. Jadi ketika waktu zaman Tuhan Yesus ya, wajar kalau mereka merasa aneh, ini pakai kuasa apa? Sebelum-sebelumnya 400 tahun, 4 generasi lah katakan ya. 8 generasi. Atau 5 generasi. Nggak ada mujizat. Nah hari ini banyak. Ya, hamba-hamba Tuhan yang tidak percaya mujizat. Nah kita harus waspadai. Ya, terhadap saudara-saudara kita yang sudah tersesat. Yang kedua, Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi tidak mengerti kitab suci. Kalau hermeneutik tafsiran ya dari gereja Bethel Indonesia itu sederhana sebenarnya. Kalau Alkitab tidak bicara, kita nggak usah bicara, nggak usah ngomong. Kalau Alkitab hanya bicara sedikit, katakanlah cuma 1 ayat, udah gak usah dibesar-besarkan. Kita harus bicara sedikit. Kalau Alkitab bicara banyak, ya kita bicara banyak. Alkitab banyak bicara tentang kasih, ya kita cerita tentang kasih. Ya. Alkitab banyak bicara tentang Yesus Juru Selamat. Ya. Kita bicara, Alkitab banyak mencatat tentang mujizat. Ya, kita bicara tentang mujizat, kita berkhotbah tentang mujizat. Kita memberikan kesaksian buat banyak orang tentang mujizat. Karena Alkitab banyak menulis. Sebenarnya itu saja saudara. Kecuali Alkitab gak ada menulis mujizat. Ya. Jadi hermeneutiknya sederhana. Kalau Alkitab tidak bicara, kita gak usah ngomong. Kita gak usah bersaksi untuk sesuatu yang tidak ada dalam Alkitab. Kalau Alkitab ngomong sedikit, ya udah kita jadi saksi ngomong sedikit aja. Kalau itu cuma 1-2 ayat, ya gak usah ditafsirkan terlalu berlebihan. Tapi kalau Alkitab bicara banyak, ya kita ngomong banyak, kita jadi kesaksian. Jadi kita harus pergi bersaksi kerajaan sorga bagi orang-orang yang gak percaya mujizat. Kita harus bersaksi buat mereka bahwa mujizat masih ada. Yang kedua, kita harus bersaksi buat orang-orang yang belum mengerti kitab suci. Dan yang ketiga saudara, hati-hati terhadap penyesatan. Yang ketiga, memakai nama Tuhan untuk kepentingan pribadi. Jawabnya Lukas 21 ayat 8. Jawab Tuhan Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Jadi di zaman Tuhan Yesus, zaman rasul-rasul juga banyak penyesat. Banyak yang mengaku Mesias. Banyak juga hamba-hamba Tuhan yang mengaku, Tuhan bicara sama saya, Pak, saya besok harus melayani. Ini kesaksian beneran nih saudara. Baru kemarin waktu acara wisuda ada seorang bukan hamba Tuhan, dia seorang hamba Tuhan juga, pengusaha. Dia ngomong ke saya, ya, Tuhan mau suruh saya melayani di Bali. Oh oke, Pak, kita bisa support. Tapi harus sama istri dan anak-anak. Langsung si pengusaha ini, aduh ini minta tiket gratis ini ya kan. Oh kalau sama istri anak-anak, kata teman saya ini pengusaha ini, nanti dulu saya bahas dulu sama istri. Akhirnya dia gak kasih. Jadi banyak hamba Tuhan bilang, Tuhan bicara, Tuhan bicara, Tuhan bicara. Ya. Cek aja di Alkitab, ada gak seperti itu? Kalau nggak ada seperti itu, yang kita nggak usah percaya. Ya. Kalau ada pendeta yang suka ngomong begitu, justru kita harus bilang, Pak, bertobat Pak. Kita harus bertobat. Ya.
Tuhan juga bisa bicara sama saya. Bilang aja gitu kan. Gak usah pakai nama-nama Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, banyak orang gak mengerti akan firman Tuhan. Dia gak bisa membedakan suara Roh Kudus dengan hati nuraninya, ya kan? Itu perlu kepekaan akan suara Tuhan. Jadi banyak orang tidak mengerti kitab suci. Saya mau katakan, banyak orang Kristen gak ngerti kitab suci. Karena ada kelompok-kelompok yang menganggap kitab suci ini adalah sejarah. Ini bukan firman Tuhan, ini sejarah kehidupan manusia. Ada kelompok-kelompok yang bilang, ini sebagian sejarah, sebagian firman Tuhan. Nah, tetapi kita udah angkat Alkitab tadi kan. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidup kudus berkemenangan. Kalau GBI Glow, GBI itu percaya Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah. Ya, kalau bilang Alkitab semua sih enggak, soalnya ada kamus, ada peta, ya kan, ada indeks. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu adalah firman Allah. Banyak orang bertanya, tapi kok ada tulisan iblis, ya kan? Ada setan bertanya kepada Tuhan. Kalau ini firman Allah, kenapa ada perkataan iblis? Nah, ini harus kita pahami. Alkitab ini buku tentang Allah. Ini buku bukan tentang setan, ini buku bukan tentang manusia. Ini buku tentang Allah. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta. Allah bercerita kepada kita bagaimana makhluk yang namanya manusia itu berkhianat. Allah menceritakan kepada kita bagaimana makhluk yang dikasihi itu memberontak. Allah menceritakan kepada kita, iblis itu pernah membujuk saya supaya si Ayub itu dicopot pagar perlindungan. Jadi Allah mesti tulis dong apa yang dikatakan iblis. Jadi ini bukan ada sebagian firman iblis, bukan. Allah sedang berbicara kepada kita. Amin. Paham gak saudara? Jadi Alkitab itu buku tentang Allah, ya, bukan tentang manusia, bukan antropologi ini. Meskipun ada antropologinya, tapi seutuhnya ini adalah buku tentang Allah. Bagaimana Allah punya rencana mau menyelamatkan umat manusia yang sudah berontak kepadanya. Allah bercerita, aku ini datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Ya. Mereka menyebut aku Immanuel. Tapi aku bilang, suruh malaikat, kasih tahu orang tuanya, namain aku Yesus. Allah yang bicara ini, saudara. Bicara kepada manusia, aku akan datang. Di kali yang kedua, aku akan mendirikan kerajaanku. Ya. Jadi kita harus memahami itu Alkitab itu apa? Buku tentang Allah. Allah yang mengasihi kita, yang bercerita kepada kita. Amin. Makanya waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita baca Alkitab, kita harus membaca ini seperti Allah lagi ngomong sama kita. Allah bercerita. Kalau kita mau buka tentang ada sejarahnya, tapi Allah sedang bercerita. Dulu tuh begini nih bangsa ini bangsa pilihan nih. Tapi kehidupan mereka seperti itu. Mereka memberontak. Nah, jadi sudah kasih dalam Tuhan, pertanyaannya apa yang harus kita beritakan tentang kerajaan sorga? Ya, mungkin saudara bertanya, lantas kalau Tuhan panggil saya untuk bersaksi, apa yang harus saya sampaikan? Tentunya kita harus memberitakan tentang kerajaan sorga itu sendiri. Yang pertama, ya, keadaan kerajaan sorga, Wahyu 21 ayat 3 sampai 4. Apa yang harus kita beritakan tentang kerajaan? Next slide. Wahyu 21 ayat 3 4. Terlalu kecil ya. Firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata. Ini penglihatan Rasul Yohanes ya di Pulau Patmos. Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatku dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi.
Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi kalau kita mau bersaksi, yang pertama kita harus bicara tentang kerajaan sorga itu. Sorga itu seperti apa? Ya. Kita kan suka bersaksi. Bro, lu kalau mati masuk mana? Kemana kalau mati? Gue juga gak tahu. Mau masuk sorga gak? Sorga itu gak ada air mata. Sorga itu gak ada penderitaan. Ya. Sorga itu udah gak ada masalah, kita udah berjumpa dengan Tuhan. Bro, kita harusnya kalau mati harus masuk sana. Kita harus bicara tentang sorga itu. Amin. Dan yang kedua, setelah kita bicara tentang sorga, kita harus bicara bahwa Yesus adalah jalan masuk pada kerajaan itu. Kalau lu mau masuk situ, harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita diselamatkan. Amin. Gak ada satupun di dunia ini yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa membawa kita pada kerajaan itu. Hanyalah Yesus Tuhan. 1 Tesalonika 2 ayat 11-12. Kamu tahu, ya, Paulus sedang menasihati jemaat Tesalonika ini. Kamu tahu betapa kami, para rasul, seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Kalau kita mau masuk surga, karena Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang mau bawa. Jadi kerajaan surga kita gak bisa dengan upaya kita, pengalaman kita mau masuk surga. Karena Tuhan yang membawa kita ke sana. Amin. Hanya Tuhan yang mengambil kita untuk supaya kita masuk ke situ. Makanya Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Saya rasa semua di sini pengen masuk surga, betul? Iya, cuma jangan cepat-cepat. Anak masih kecil-kecil pendeta, ya kan? Ya artinya kita mau masuk surga, tapi hanya Yesus satu-satunya jalan. Ini anak-anak muda nih yang di atas sama yang di bawah, ya. Lihat TV, ya. Jangan cuma karena cowok ganteng, cewek cantik, ya kan? Terus ninggalin Yesus. Aduh, lu nggak akan masuk kerajaan surga. Karena banyak orang gitu, hanya jabatan. Waduh, ini cowok karena dia punya Ferrari. Ini ada di parkir, masih di parkir depan Ferrari merah. Ada tuh Ferrari merah di depan. Orang pikir jemaat Club Cibubur luar biasa ya, jemaatnya ada yang bawa Ferrari. Tapi orang bingung, Senin ada, Selasa ada, Rabu ada, nggak tahu nitip parkir, ya kan? Jangan cuma gara-gara Ferrari terus tinggalkan Yesus. Sekali Yesus harus tetap Yesus. Karena hanya Dia satu-satunya yang bisa membawa kita kepada keselamatan, bisa masuk kepada kerajaan sorga. Amin. Dan itu yang harus kita saksikan kepada orang. Pergi kepada orang-orang yang tersesat itu. Umat Israel mengenal Tuhan, banyak orang Kristen mengenal Tuhan, tetapi semudahnya, semurahnya, segampang itu dia menjual Tuhan Yesus. Ya, buat apa cantik, buat apa ganteng, kalau dia nggak sayang Tuhan Yesus, ya. Kalau dia nggak kenal Tuhan Yesus, cari jodoh tuh yang cinta Tuhan. Waduh, saya jamin itu saudara pasti bahagia. Ya. Cinta Tuhan. Jadi itu yang harus kita saksikan, bahwa Yesus adalah jalan masuk pada yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu. Apa yang harus kita beritakan tentang kerajaan surga? Bahwa Yesus adalah Raja. Wahyu 17:14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba, huruf besar semua. Siapa anak domba? Yesus, Tuhan Yesus. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih
dan yang setia. Yesus adalah Raja, Dia penguasa. Seorang Raja, titahnya, perkataannya kita wajib melakukan sebagai warga kerajaan Allah. Amin. Dia adalah Raja, di atas segala raja. Ini harus kita sampaikan. Dia bukan hanya Tuhan, Raja yang memimpin, yang akan memerintah semuanya, yang akan mengatur, memanage semuanya. Kalau Tuhan yang memanage, Tuhan yang memimpin hidup kita, wow, luar biasa. Berkat-berkat Tuhan kita nikmati hari lepas hari. Amin. Ya, ini harus kita saksikan. Kita harus beritakan pada orang tentang sorga itu seperti apa. Jadi jalan ke sorga bukan seperti rambut dibelah 7. Jadi kita kayak main sirkus baru bisa latihan pakai tali dulu supaya bisa masuk sorga. Ya kan? Iya. Dan kita harus beritakan bahwa Yesus adalah Tuhan Jurus, hanya Dia satu-satunya jalan pada apa-apa, dan Dia adalah Raja. Sebagai penutup, slide terakhir. Setelah itu kita akan menerima perjamuan. Saya minta pemain musik siap-siap ke depan. Sebagai penutup, jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kerajaan Allah telah datang sejak kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Karena Raja yang kekal, Raja yang di sorga, Allah Bapa kita, Dia turun menjadi sama dengan manusia. Waktu Dia tinggalkan sorga bukan berarti Dia bukan Raja, Dia tetap Raja. Amin. Ya, kalau Raja dulu Pangeran Charles, ke Raja Charles, dia tinggalkan London, Inggris, terus dia datang ke Indonesia, dia tetap Raja enggak? Tetap Raja. Allah meskipun Dia tinggalkan sorga, Dia datang ke bumi, tetap Raja enggak? Raja. Amin. Jadi kerajaan Allah telah datang sejak kedatangan Tuhan Yesus sebagai penggenapan dari perjanjian lama. Memang sudah dibuatkan. Dan untuk membawa kita kepada kerajaan Allah yang penuh pada saat kedatangan yang kedua kali. Kapan itu? Sudah dekat. Kalau saudara tanya saya enggak tahu. Mungkin besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tetapi firman Tuhan katakan sudah dekat. Itu sebabnya kita harus tetap berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Engkau penguasa langit dan bumi. Engkau yang menginginkan setiap kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Itu sebabnya Tuhan, pakai setiap kami, perlengkapi kami, berikan kami keberanian untuk menjadi saksi Tuhan buat orang-orang di sekitar kami. Terlebih orang-orang percaya yang sudah tersesat. Pakai kami ya Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kami. Itu sebabnya kami juga mau ya Tuhan. Tuhan pakai kami untuk menjadi alat Tuhan, untuk menyelamatkan orang-orang yang tersesat. Terima kasih untuk firman Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup di dalamnya. Dan sebentar kami akan menikmati roti dan anggur, bersekutu dengan Tuhan dalam perjamuan kudus. Kami akan makan dan minum bersama untuk mengenang kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan untuk menyelamatkan kami semua. Itu sebabnya Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami. Ampuni hamba, ampuni istri hamba, ampuni dosa anak-anak hamba. Ampuni juga setiap dosa dari setiap pengerja yang ada. Dan ampuni juga setiap dosa yang dilakukan setiap jemaat-Mu, baik yang di gereja maupun yang mengikuti ibadah lewat live streaming. Ampuni setiap dosa kami, layakkan kami Tuhan untuk sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus. Terima kasih ya Tuhan. Dengan ucapan syukur kami menyambut roti dan anggur dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita naikkan pujian, tubuhmu terpecah, darahmu tercurah. Tubuhmu terpecah.
kita semua bangkit berdiri, baik yang di atas, yang di bawah, yang mengikuti ibadah juga di rumah, bangkit berdiri. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita pegang roti tinggi di atas kepala, dan kita naikkan doa kita bersama-sama dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus yang terpecah. Pegang cawan di tangan kanan, kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat cawan perjanjian tinggi di atas kepala, dan bersama-sama kita naikkan doa kita dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan, sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Kristus yang tertumpah.
Haleluya. Setiap kita sudah makan roti dan minum anggur Tuhan, mari kita berikan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bermasyur, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Oh, terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Kau sungguh baik. Kau teramat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Kau Allah yang baik, Allah yang ajaib, Allah yang tiada mustahil bagimu Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih buat keluarga. Terima kasih buat pekerjaan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan. Terima kasih buat anak-anak. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bangga Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu 2000 tahun yang lalu. Kau rela mati bagi dosa kami. Kau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Tuhan buat segala-galanya. Terima kasih Tuhan buat segala janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan. Terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan membawa korban syukur kita, persembahan kita. Bagi yang ada di gedung gereja ini, ada amplop yang sudah disiapkan, yang di atas maupun yang ada di lantai bawah. Kalau ada lantai bawah belum ada, bisa angkat tangan, nanti ada pengerja yang akan bantu. Ada amplop yang sudah disiapkan, dan setiap kita yang menyaksikan program live streaming ini, nanti akan ada nomor rekening yang sudah disiapkan. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan persembahan, saya akan bacakan informasi terkait dengan pelayanan kita selama seminggu ke depan ini. Haleluya. Laporan diakonia, setiap hari Minggu gereja mengadakan pembagian makan siang gratis bagi satpam, petugas parkir, pemulung, ojol dan lain-lain. Itu ada di bawah dan ini sudah rutin, beberapa bulan kita sudah laksanakan. Jadi kita juga membuka dukungan bagi setiap kita atau setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan program ini. Dukungan pelayanan diakonia dapat melalui Bank BCA di nomor rekening 74014889999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Nilai yang akan diberikan mohon ditambahkan angka 1 di belakang. Contoh kalau misalkan Bapak Ibu tergerak untuk memberikan 500.000, jadi ditambahkan 1 jadi 500.000 Rp1. Hal ini penting bagi kami agar kami bisa mengalokasikan dan mengadministrasi dengan baik. Penggalangan dana untuk tempat ibadah. Dalam rangka penggalangan dana tempat ibadah, gereja melakukan ada beberapa hal.
ada kotak donasi yang seperti saat ini, biasanya cuma 1 kotak, ini ada tambahan 1 kotak lagi. Ada penjualan makanan di bawah, ada pemeriksaan kesehatan, jadi ada gula, kolesterol, asam urat juga di bawah sudah disiapkan. Dan donasi melalui transfer juga bisa di Bank BCA, nomor yang tadi juga 74014888999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Nilai akan diberikan, mohon ditambahkan angka 2. Jadi kalau yang tadi diakonia 1, kalau ini 2. Jadi kalau misalkan 500.000 jadi 500.000 Rp2. Diharapkan seluruh jemaat dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. SDK Online Glow Cibubur Community setiap hari Rabu jam 8 malam. Bagi setiap kita yang rindu untuk sama-sama beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan ada kesaksian yang kita sharing di sana. Jadi silakan bergabung, ada link yang akan dibagikan di grup WA. Jadi ada grup, kalau memang ada yang belum masuk di grup, nanti tinggal infokan ke pengerja yang ada. Kita masukin di grup biar kita bisa sama-sama setiap tengah minggu memuji memuliakan nama Tuhan lewat SDK Online. Haleluya. Next, ibadah raya minggu untuk minggu depan tentunya 9 Oktober 2022 jam 10 seperti saat ini bersama dengan hamba Tuhan Ibu Pendeta Okni Sigarlaki. Jadi ibadah disertai dengan sekolah minggu pastinya, onsite di Komplek Pertokohan Concordia Trafalgar Blok SRC 15 Kota Wisata Cibubur. Online bisa di fanpage kita GBI Glow FC Cibubur. Ada juga live delay di YouTube channel kita Glow Cibubur, tetapi di sore hari jam 5 sore hari, di hari Minggu juga. Haleluya. Sunday Revival NGUG. Jadi ini didorong untuk anak-anak muda. Nah, yang ada beberapa saya lihat di sini ada anak-anak muda. Kalau memang mau juga jam 1 siang nanti ada ibadah. Dan ini rutin. Jadi setiap minggu jam 1 siang ada ibadah Sunday Revival. Hari ini kita dengan hambanya Pastor Valen Nenggolan. Nah, ada di sini. Dan pastinya anak-anak muda. Jadi modelnya pasti anak-anak muda punya gitu ya. Jadi dikhususkan untuk anak-anak muda. Tapi kalau yang sudah berumur, artinya sudah lebih dari muda, tapi punya jiwa muda, boleh juga kita bergabung bersama-sama. Haleluya. Next, doa konseling bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan atau melakukan konseling dapat menghubungi nomor WA 0812 1022 7507. Pelajaran Alkitab di YouTube channel Indra Sigarlaki. Jadi ada beberapa yang sudah diupload dan ada banyak juga yang khotbah-khotbah maupun pengajaran sudah diupload. Mohon dikunjungi di YouTube channelnya langsung gembala kita di sini Indra Sigarlaki. Jangan lupa di subscribe juga biar kita bisa lihat trafficnya. Jadi kita bisa kasih beberapa update tentunya akan membangun iman kita pastinya. Haleluya. Masih ada persembahan syukur, persembahan pembangunan dan persepuluhan dapat melalui transfer bank 74014889999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Bisa BCA Mobile, BNI, Livin Mandiri, BRI Mo, OVO, Dana, GoPay, link aja. Jadi ada beberapa platform yang kita bisa pakai sesuai dengan kenyamanan kita masing-masing tentunya. Haleluya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita membawa persembahan dan sebelum kita berdoa, saya rindu saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan. Bisa ditampilkan 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh mengajar kami, firman Tuhan yang boleh tetap setia memberkati setiap kami. Kami tahu Tuhan ada begitu banyak pengajaran di luar sana yang membuat kami bingung, yang membuat kami justru merasa kesulitan untuk memahami janji-janji Tuhan. Namun kami juga yakin Tuhan ketika kami berada bertumbuh pada pengajaran yang benar akan Tuhan, maka hal baik pasti Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Berkati setiap apapun yang kami dengarkan Tuhan, kiranya boleh menjadi rema dalam hidup kami. Kami berakar, bertumbuh
bahkan kami berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Selalu kami bawa dalam doa untuk hamba-Mu gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Indra Sigar Laki. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat dari Tuhan, sehingga hamba-Mu lebih dahsyat lagi dalam pekerjaan Tuhan. Ada hal-hal yang dahsyat yang Tuhan siapkan dalam hatinya, dan visi misinya bersama dengan keluarga dalam pelayanan bahkan pengembalaan di tempat ini. Tuhan berkati keluarga ini Tuhan. Tuhan cukupkan bahkan hal yang baik Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, sehingga benar-benar mereka boleh dalam keadaan yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji dan hormat nama Tuhan. Bapa, saat ini kami rindu membawa persembahan kami ke depan. Tuhan yang telah memberkati kami sepanjang minggu berjalan ini. Kami juga tahu Tuhan, kami rindu memberkati gereja-Mu. Kami rindu memberkati pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Untuk apapun yang kami kerjakan, kami tahu ada tangan Tuhan yang tetap terus memberkati. Dibuat Tuhan berhasil, diangkat naik dan tidak turun, dipimpin menjadi kepala dan bukan ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap jemaat Tuhan, sehingga apapun yang mereka upayakan Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Kami juga rindu Tuhan, setiap rupiah yang kami kumpulkan dimaksimalkan untuk ladang pelayanan. Kami rindu setiap rupiah yang ada boleh menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kita akan membawa persembahan dan kita sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Haleluya. Doa berkat. Tadi pengumuman sudah disampaikan terkait dengan YouTube ya. Jadi Bapak Ibu mohon dukungan YouTube-nya di channel saya tentunya maksudnya ya. Dan itu banyak pelajaran sangat bagus. Mulai dari perjanjian baru itu sudah selesai semua saya bahas. Jadi Bapak Ibu yang ingin belajar sambil tidur-tiduran daripada buka buku ya kan, diputar biar dapat pelajaran. Dan terima kasih buat dukungan para pengerja semua, karena saya sedang mengejar monetize, dan saya sudah sampaikan pada pengerja
Seluruh kalau dapat monetize semua saya persembahkan ke gereja, karena gereja membutuhkan dana, serupiah pun saya tidak akan mengambilnya. Dan puji Tuhan, 2 minggu lalu ya Pak Ronald, baru di sounding masih membutuhkan 900, hampir 1000 jam, tapi sekarang tinggal membutuhkan 653 jam. Nah, berarti udah tambah 300 jam, perlu 600 jam lagi. Jadi mohon dukungannya Bapak Ibu yang di gereja, di rumah ya, ditonton supaya jam tayangnya bertambah sehingga bisa dapat monetize dan untuk mendukung program gereja untuk tempat ibadah ya. Sehingga semuanya hal-hal yang baik kita, apapun kita kerjakan buat rumah Tuhan ya, kita lakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri doa ibadah kita dengan doa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami boleh beribadah di minggu pertama di bulan yang baru ini, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk firman. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh menabur di rumah Tuhan lewat persembahan yang kami kumpulkan bersama. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah, kami terus menopang doa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati setiap program-program yang sedang berjalan, bahkan yang akan sedang dipersiapkan. Tuhan campur tangan sehingga Indonesia semakin diberkati Tuhan. Indonesia boleh menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Pemimpin-pemimpin kami, Bapak Jokowi, Wakil Presiden, seluruh kabinet menteri, saudara-saudara kami yang di legislatif, pemerintah daerah, maupun sampai pemerintah camat, lurah, terendah sekalipun kami berdoa Tuhan yang terus memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan sehingga mereka boleh memimpin dengan benar-benar takut akan Tuhan, menciptakan keamanan, kedamaian di bangsa ini sehingga kami boleh hidup saling berdampingan satu dengan yang lain dengan penuh sukacita karena Tuhan yang memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami maupun program-program yang sedang dijalankan. Berkati juga gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Gereja boleh Tuhan pakai untuk menuntaskan amanat agung sehingga firman Tuhan akan tergenapi. Setiap lidah akan mengaku, lutut bertelur percaya Yesus Kristus Tuhan. Biar setiap hamba-hamba Tuhan saling mengasihi, saling mendoakan, saling bekerja sama untuk mewartakan Injil, menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Bapak senior pastor kami, Bapak Pendeta Gilbert Lumoindo, bersama istri, anak-anak, cucu-cucu, biarlah Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan jaga, lindungi. Tuhan yang terus pakai dia menjadi hamba Tuhan, terus menyatakan kebenaran di tengah dunia ini dalam kebenaran dan kasih, sehingga dimanapun dia melayani ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang baru yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Berkati perjalanan kami pulang sehingga kami boleh tiba dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapak. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita, hidup dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah kau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhan yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cita kasih agung serta keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus, biar itu menyertai kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati masa muda kita, memberkati studi kita,
memberkati kesehatan kita dan memberkati masa depan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap taat dan tetap setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang telah menerima berkat-Nya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Puja Tuhan yang besar, Amin. yang telah berjanji Dan sanggup mengenapi imanku bersepakatan percaya kuasa-Nya. Putri Maskara, kemenangannya beriku. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup mengenapi imanku bersepakatan percaya kuasa-Nya. Putri Maskara, Putri Maskara, Putri Maskara, kemenangannya beriku. Silakan duduk. Silakan duduk, ibadah telah selesai. Silakan bersaat teduh. Bersaat teduh mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati.